Sehingga ada cerita lucu gitu. Apa itu? Udah syuting D4, aku buka lagi kan karakter development yang udah aku buat gitu. Ternyata jumping semua karakternya. Oh wow. Kok karakter aku udah develop, ternyata pas aku dipraktek di lapangan itu jumping semua. Apa nggak sesuai dengan apa yang aku buat. Di situ aku mempunyai kesadaran. Oh, ternyata karena ada ini kan, karena ada karakter yang aku buat sama aku secara personal. Oh, ternyata aku tuh bisa lebih mengenali diri tuh lewat proses ini gitu. Memang aku salut banget akhirnya kepada semua aktor itu. Aku salut karena mereka bermental baja, bisa dibilang. Aku bukannya bilang musisi itu juga nggak mempunyai mental yang baik, tapi karena mungkin aku passionnya di musik, masuk ke dunia film, wow ternyata di dunia film nih disiplin ya. Daripada aku mengikuti ego pribadi, aku pengen nonjol, aku pengen kelihatan keren, ternyata itu di film sangat dilarang gitu. Bukan dilarang, sangat bagi aku pengalamanku nggak baik untuk aku pribadi. Apalagi kalau ketemu lawan main atau kita juga kadang merasa pengen nonjol sendiri, pengen bersaing dengan acting lawan, itu banyak banget di lapangan. Dan kita sebisa mungkin nahan ego kita untuk nggak kebawa sama pancing itu. Stay di karakter yang kita buat, fokus sama karakter yang kita buat, kita imajinasikan, kita adaptasikan, kita nahan ego. Itu yang paling sulit banget sih. Wow, Dul, nggak enak banget Dul kalau gua gitu ya, tidak, gua gini. Dirimu punya penyakit mah nggak sih? Ada. Cuma alhamdulillah lagi normal. Tapi sering akut atau gimana? Sering Terakhir akut bulan lalu. Oh, itu akut yang paling parah. Aku nggak pernah asam lambung selama itu. Selama itu karena aku kayak beli kopi tiba-tiba, kopi sembarangan di kafe apa kena di situ. Oh, ya kopi kalau sembarang ya. Tapi BTW kalau ngomongin kopi ini gak ngomong kopi ya. Kamu tahu kopi namanya decaf nggak? Ya, tahu. Decaf. Nah, itu kan kopi yang bisa dikatakan ampasnya, right? Nah, itu aman tuh buat lambung tuh. Karena istriku aja, si Gina aja, dia sama ibuku gitu ya, my mom, dia itu nggak bisa minum kopi. Kalau minum kopi pasti emaknya langsung ngejedut dan itu langsung sendawa. Sususan GERD ya. Nah, so makanya dia minum kayak mungkin decaf dan sebagainya. So nggak enak banget nih Dul, sorry banget. Gue kalau nggak nawarin cemilan dan gue sering sakit mah. What do you like? Maksudnya apa aja? Salah satunya gue ini deh. Nah, ini apa nih sambil ini? Oke. Ini itu Dul, cemilan yang sehat ya. Bahkan cemilan yang lebih sehat dikarenakan dia cara masak pun juga menarik ya, yang dimana dia dipanggang dan tanpa MSG utama, dan dia gluten free, dan pastinya cemilan ini, dan yang paling gue suka adalah rasa bawang. Dan oh ya, buat teman-teman nih ya, kalau teman-teman suka dengan cemilan ini atau mau kepoin nih cemilan ini nih ya, teman-teman boleh banget loh ke Instagramnya, ke casagrata.id, yang dimana kalian bisa pesan dan harganya terjangkau banget. So, gue buka ini dulu dan boleh minta. perawanin dulu deh. Waduh, bismillah. Namanya apa ini? Casagrata. So, oh iya, satu lagi nih, ini yang paling penting nih, Dul. Dirimu kan sekarang anak terakhir yang nggak jadi ya? Iya kan. Nah, Casagrata ini dulu bisa dikatakan makanan yang aman buat anak kecil sampai orang tua. Karena gluten free, yang tadi gue bilang bahwa tidak ada pengawet dan dipanggang, aman banget. Dan pasti kalau buat diet nih, gue juga, wah badan gue mah udah segede Samson kali ya, jadi dia butuh diet, dan ini cemilan diet yang cemilan yang sangat sehat, yang enak banget. Dan vegan ya. Vegan. Casagrata. Cuma sekali ya. Nggak, sumpah Fantastico. Fantastico. Oh, mau lagi nggak? Boleh.
Ternyata jadi makan nih nggak ngobrol. Dan ini Terima kasih ya, terima kasih ya. Siap, sama-sama. Nah ini rasanya banyak banget. Nah Ini langsung emang ada vibe spiritualnya ya. ini itu rasa apa? Garlic. Lo makan bawang nggak sih? Makan dong. Nggak, soalnya enak sih bawangnya. Nah Kembali ke topik. Lanjut lagi bahwa, dan ini juga menarik yang bikin aku penasaran bahwa nama kamu itu kan nama yang bukan nama orang sembarangan. Iya. Diambilnya. Ya. Dari bisa katakan ulama ya, ulama legend. Hah? Ulama fikih, sufi dan legend banget. So berat nggak sih dengan mempunyai nama seperti itu? Maksudnya kayak mungkin ngerti sih, ada rasa beban mental kah? Pastinya pasti bangga, pasti bangga, ada rasa bangga. Tapi ada rasa bebannya nggak sih kayak? Beban sih nggak, cuma kadang malu. Kayak contoh gitu, misalkan mungkin ya ayahku ngasih nama aku itu juga aku belum tahu, aku belum nanya pribadi ke ayah kenapa sih ngasih aku nama Abdul Qadir Jalani gitu. Karena memang sangat-sangat harus dijaga nama itu kan. Ya contoh kalau misalkan aku Abdul Qadir Jalani, maksud aku minum alkohol gitu. Ya. Maksud aku nge-seks gitu kan. Itu kan malu banget gitu. Jadi ya gimana caranya dengan semampuku aku menjaga nama itu memang gitu. Kayak contoh di musik, aku kan emang sedikit suka lirik-lirik yang berbau melankolis gitu kan. Berbau melankolis and darkness. Contoh di 90-an gitu kan. Tapi masa orang yang mempunyai nama Abdul Qadir Jalani membuat lirik tentang keburukan, tentang kegelapan, itu kayaknya lebih nggak make sense. Jadi lebih ada ke barrier rem gitu aja sih. Sampai ayahku pas aku ulang tahun tuh aku dikasih lukisannya Syekh Abdul Qadir Jalani dengan alasan ini kamu taruh di kamarmu biar kalau kamu mau maksiat di kamarmu nggak bisa gitu. Wow. Ayah kenapa sih gitu? Tapi aku sangat beruntung dikasih nama itu. Aku merasa alhamdulillah gitu. Jadinya aku harus juga itu kan menjadi kewajibanku untuk mengulik nama dari yang punya nama gitu. Contoh ya aku harus banyak baca buku soal Syekh Abdul Qadir gitu dan lain-lain. Orangnya seperti apa, dan ternyata beliau bukan hanya bukan hanya orang berzikir di atas langit, tapi beliau juga ahli matematika, ahli fisika, ahli sejarawan, ahli banyak ilmu dunia yang ternyata beliau kuasai gitu. Bukan sekedar ulama yang paham agama, tapi ilmu dunia juga beliau kuasai dengan sepenuhnya ternyata. Itu kan juga yang jadi aku, berarti kalau orang namanya Abdul Qadir Jalani nggak boleh goblok dong gitu, nggak boleh bodoh dong, malu dong aku sama yang punya nama gitu. Kalau aku punya nama Abdul Qadir Jalani tapi aku tidak menyingkronkan namaku dengan jiwa dari nama itu, lebih ke situ sih Om, lebih ke malu kadang, lebih ke. Lu manggil Om ya gue? Apa dong manggilnya? Mas aja nggak abang kayak apa? Jangan Om lah, tua banget tuh. Suhu ya. Suhu gila ya. Jangan nanti banyak yang ngeplak gue. Jangan. Suhu. Om lagi malu loh. Ya itu Daniel aja dipanggil kakak lo ya. Kakak Daniel dipanggil kakak lo. Oh iya. Ya kak. Kak apa nih aku manggilnya nih? Ya terserah. Nama asli boleh. Nama memang panggung my name kan Ibit. Nah, aku dari ngomong cerita gagal ngomong nama aku kan nama panggungku kan nama Ibit Sario. Ibit Sario kan kota pariwisata di Spanyol. Rio ada naga. Itu kalau digabungin bagus tuh namanya. Naga nyasar ke kota, nggak bercanda. Nggak. Yang benar Rio itu naga kalau di Jepang artinya. Iya. Nah, luar biasa banget, dan akhirnya kalian kan Dul itu mempunyai 3 nama masing-masing yang mempunyai karakter sufi, orang-orang sufi, right? Yeah. Nah, itu pernah bertanya nggak sih kenapa kalian bertiga kasih nama orang-orang sufi sih gitu maksudnya? Aku yang tadi aku udah bilang, aku tuh belum tahu kenapa ayah tuh ngasih nama
bertiga tuh nama-nama yang bisa dibilang agak berat gitu ya. Sangat berat sih. Sangat berat menurutku. Buat aku. Cuma mungkin ada doa terselubung kali ya dari orang tua waktu pemberian nama itu. Ya contoh kayak tadi waktu aku ulang tahun ke 21 kalau nggak salah, aku dikasih kado sama ayah tuh lukisan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan alasan nih kamu taruh di kamarmu. Jadi kalau kamu mau maksiat kamu nggak bisa gitu. Aduh gitu. Ya sebagai anak muda kadang ada aduhnya ya. Tapi aku sangat bersyukur juga satu sisi dikasih nama Abdul Qadir Jalani gitu. Karena menurutku ini menjadi tugas yang baik gitu. Bahwasanya aku membaca bahwa tugasku ya mungkin juga ini menurutku pribadi sampai tua nanti ya berusaha menyingkronkan nama dan jiwa dari nama itu gitu. Itu aja sih. Itu yang menjadi tantangan dan sangat berat, tapi aku berterima kasih kepada ayahku karena tantangan itu adalah tantangan yang baik gitu. Aku untung nggak dikasih nama Pablo Escobar gitu. Kalau aku dikasih nama Pablo Escobar, aku harus menyingkronkan nama sama jiwa Pablo Escobar, repot bos gitu. Daripada Abel Cobra mau lebih parah. Banyak yang ketawa. So, kedua orang tuamu itu mengajarkan, jadi gini, ini kan menarik banget dulu ya. Kamu tertarik dengan sufi, kamu tertarik dengan filosofi, filsafat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya apakah diajarkan dari kecilkah dari kedua orang tuamu atau gimana tuh? Mungkin bahasanya bukan diajarkan ya, tapi kalau orang tua kan, apalagi ayah gitu kan, kadang suka ngajak anaknya tuh kayak ikut pergi gitu loh. Kamu ikut ayah, ngapain sih gitu? Dan ntar kamu tahu saat kamu tua nanti lah kenapa ayah ajak kayak gini gitu. Dan kebetulan dulu ayah tuh emang ngajaknya suka ke Habaib. Oke, wow, nice. Terus memang ke teman-temannya yang juga suka berobrolannya tentang sofistik, tentang politik, tentang sejarah. Jadi mungkin mungkin dari situ secara nggak sadar kayak masuk aja gitu, dan akhirnya itu jadi latar belakang bukan seorang aku ya, jadi latar belakang aku gitu, bahwa aku memang besar dengan di lingkungan yang orang-orang yang suka membahas keilmuan gitu. Jadi kadang maaf kalau masuk ke anak muda tuh agak aneh gitu. Ke anak muda kan mereka yang bahas kan kadang ada juga yang membahas tentang keilmuan gitu ya. Ya pasti ada banyak sekali. Tapi yang aku temui kadang-kadang bahasannya ya seputar di situ-situ aja gitu. Jadi maaf kalau aku agak aneh gitu. Jadi maaf juga kalau misalkan ada yang ngomong. Nah, nanti kita akan bahas tentang keanehan kamu. Dulu sok dewasa gitu. Gimana nggak sok dewasa? Aku nggak dewasa. Cuma aku dari kecil nongkrongnya sama orang yang lebih tua gitu. Latar belakang. Jadi off kamera, on kamera kayak gini ya, nggak pernah buat gitu. Banyak pemikiran orang dewasa yang akhirnya kamu konsumsi secara mau nggak mau, sadar nggak sadar, akhirnya kamu mengkonsumsi itu, dan karena itu pergaulan juga ya, karena kamu sering diajak. Kalau sudah terlalu overthinking tuh aku buat sandaran hatiku itu aja sih. Alhamdulillah aku masih bisa jalan kok gitu. Alhamdulillah aku masih bisa ngobrol nih. Alhamdulillah aku masih bisa minum tadi, masih bisa makan. Itu menurutku sandaran hal yang luar biasa sih. Awalnya ayah, jadi seperti anak bagi pada umumnya lah. Pasti kan kita pas kelas 3 SMA tuh ada rapat keluarga nih. Gimana nih masa depanmu nih? Kamu mau kuliah atau mau main musik atau mau gimana gitu. Ya pada saat itu aku aku mau main musik gitu. Ya keduanya Bunda ngasih nasihat yang sama, ayah ngasih nasihat yang sama. Ya kalau kamu mau kuliah jangan setengah-setengah. Kalau kamu mau main musik jangan setengah-setengah. Tapi kalau kamu nggak mau kuliah, kata ayah, kamu harus banyak baca buku. Apa aja lah gitu. Supaya kamu nggak bodoh-bodoh amat, kata ayah. Kamu harus tetap belajar habis lulus. Baca buku apa aja yang kamu suka. Kebetulan waktu itu aku buku pertama yang aku pinjem dari ayah tuh Khalil Gibran Sang Musafir. Ya, untungnya alhamdulillah ayah bunda tuh emang orang tua yang
masih menerapkan, aku nggak bilang keras ya, tapi tegas. Ya. Masih menerapkan parenting yang gaya lama, tapi ternyata juga menurutku itu masih bermanfaat di zaman sekarang gitu. Oh, wow. Menurutku ya, kayak ayah itu sangat keras soal adab gitu. Kayak misalkan aku ngomong, aku makan, terus dulu zaman dulu ya, aku makan terus aku nggak makan ya, itu bisa sama ayah bisa jadi hal yang kamu kalau mau makan bilang dulu dong kalau ada teman-teman ayah makan gitu. Kayak naik ke panggung, itu yang ngajarin ayah, kamu kalau naik ke panggung jangan langsung nyanyi, kamu hormat dulu ke penonton. Ayah itu sangat keras kalau masalah adab gitu. Wow. Bunda juga keras juga, terutama tentang kemandirian finansial gitu. Jadi kalian kira dulu tuh orang yang minta-minta ke orang tua? Enggak, Bunda tuh sangat keras. Kalian kalau mau kaya ya kalian kerja sendiri gitu. Kalian kerja sendiri, kerja keras, jangan males gitu.